warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Mentari Rewitri dengan NPM A1C021021 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Pembahasan pertama tentang konsep kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sikap yang bersahabat serta penuh pertimbangan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu menurut Siagan pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Lalu menurut Harry pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mendorong orang lain untuk bersikap positif. Unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah yang pertama, proses memberi arahan. Seseorang yang memimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Lalu, memberi motivasi. Motivasi adalah suatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Lalu, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Lalu yang terakhir, mempengaruhi dan menggerakkan. Pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu mempengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. Pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri pada tahun 2012 halaman 207, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Lalu, ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, berupa kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. Lalu, ada faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Lalu faktor-faktor legal seperti peraturan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Lalu faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan berupa perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan menurut Said pada tahun 2010 halaman 365, yaitu yang pertama, teori orang terkemuka, great man theory, berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sikap sifat yang menonjol dari pemimpin. Lalu teori lingkungan, environmental theory, munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Lalu teori pribadi dan situasi, personal situation theory. Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori yang pertama dan kedua. Lalu teori interaksi dan harapan, interaction expectation theory. Teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu yang pertama aktivitas, yang kedua interaksi, dan yang ketiga sentimen atau harapan. Lalu teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivated organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Pembahasan selanjutnya tentang syarat dan prinsip pemimpinan pendidikan. Prinsip dan syarat menurut Asmendri pada tahun 2012 halaman 212
mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Lalu yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lainnya yang relevan. Lalu yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Pembahasan selanjutnya tentang fungsi kepemimpinan. Menurut Kurniadin dan Marchali pada tahun 2012 halaman 309 sampai 311, yang pertama ada fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik, feedback, untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Lalu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama. Lalu fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Lalu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Pembahasan selanjutnya tentang kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Blake dan Moulton pada tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, inquiry. Dalam memimpin maka seseorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan agar pemimpin lebih tampil percaya diri. Lalu, conflict solving. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Lalu, decision making. Pemimpin harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi. Lalu, kritik. Jiwa kritik ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Ia dituntut untuk jeli dan teliti dalam menjalankan organisasi. Menurut Martin, pada tahun 1998 ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif, yaitu yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, senantiasa memprogramkan dan menempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas, serta memberikan umpan balik feedback yang positif dan konstruktif. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisir stres dan konflik negatif. Yang kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. Yang keenam, memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Lalu yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Pembahasan yang ketujuh, kunci sukses kepemimpinan. Kunci sukses kepemimpinan menurut Mulyasa pada tahun 2013 ada 10 kunci, yaitu yang pertama,
visi dan misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memberdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, yang kelapan memberdayakan sekolah, yang kesembilan fokus pada peserta didik, dan yang kesepuluh manajemen yang mengutamakan praktik. Lalu, kunci sukses kepemimpinan menurut Rifai pada tahun 2007 ada langkah-langkah strategis pemimpinan dalam mendorong karyawan, yaitu yang pertama, perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Yang ketiga, mengetahui minat dan bakat. Yang keempat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Yang kelima, perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. Yang keenam, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan yang ketujuh, memberikan bantuan-bantuan pribadi. Pembahasan selanjutnya tentang gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri pada tahun 2012 halaman 211, ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Lalu tipe demokratis, pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik, perhatikan mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Lalu, yang ketiga, kendali bebas, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Yang keempat, pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokrasi semu. Seorang pemimpin yang punya tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, tetapi padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.